Halo, selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Amin. Senang sekali Tribun Jambi dapat kembali menyapa Anda semua dalam program live andalan kita yaitu Mojok Tribun Jambi. Ya, khusus hari ini edisi hari Selasa 18 Agustus 2020, kita masuk dalam segmen Mojok Sehat di mana program ini terselenggara antara kerjasama dari Tribun Jambi dan juga Siloam Hospital atau Rumah Sakit Siloam Jambi. Bersama saya Hafiz, selaku pembawa acara yang akan menemani Tribuners semua selama kurang lebih 60 menit atau 1 jam ke depan adalah tips cerdas menjaga kesehatan. Jadi kita bakal bincang-bincang masalah kesehatan, bincang-bincang asik sama 1 jam ke depannya. Dan telah bergabung bersama kita di sini narasumber kita yaitu Dr. Andri Budiman, SPPD, dokter spesialis penyakit dalam. Wah, ini dokternya udah lumayan senior di Jambi ya. Udah pasti ilmu dan pengalamannya udah jam terbang udah tinggi banget nih. Oke, kita sapa dulu ya. Halo, selamat siang Dr. Andri. Selamat siang, Tribuners sekalian. Siap. Selamat siang menjelang sore ya. Saya buka dulu deh, supaya saya tahu, supaya pada tahu, nah orangnya kayak apa. Nah, wah, cakep. Seperti ini orangnya. Ya. Sorry, saya harus pakai karena saya di tempat kerja, jadi saya harus pakai. Ya, jadi minta maaf, saya harus pakai dulu. Oke, siap dok, silakan, nggak apa-apa. Berarti Tribuners dokter masih dalam masa kerja nih sekarang ya. Oke. Ganteng dok. Semua orang pasti udah pernah tahu Dokter Andri Budiman seperti apa. Terima kasih. Boleh. Dok, apa kabar dok sebelumnya? Kabar baik. Ya, kabar tetap waspada. Iya, betul. Harus sehat dok ya. Kemarin kita habis tetap waspada. Iya, benar. Dok, sebelum kita masuk ke perbincangan kita nih ya. Ini kalau saya lempar pertanyaannya ke Tribuners yang ada di rumah. Siapa sih yang mau hidup sehat, terbebas dari segala macam penyakit? Wah, ini semuanya kayaknya pada tunjuk tangan nih dok. Gitu ya. Tapi kalau kita tanya balik nih, apakah penerapan pola hidup sehatnya sudah sesuai atau belum? Ini kayaknya pada turun tangan lagi nih dok. Jawabannya kebanyakan mungkin belum. Nah, berhubung kita udah masuk ke temanya nih dok, seperti apa sih dok pola hidup sehat yang benar itu sehari-hari gimana? Boleh paparin dok? Jadi sebenarnya pola hidup sehat itu kalau kita lihat waktu kita masih kecil, ibu kita kan kasih makan tuh 3 kali sehari gitu ya, dikasih susu, dikasih jam tidur, masuk sekolah pulang tuh suruh tidur, ntar jam berapa malam sebelum itu juga suruh tidur gitu ya. Jadi pola hidup sehat itu pola yang harusnya continue. Nah, continue rutin ya, rutin tetap gitu, jadwalnya harus fix gitu ya. Itu baik waktu, jadi punya waktu tidur cukup, punya makanan gizi, makanan yang berimbang. Yang berimbang tuh artinya gini, orang suka berpikir gizi berimbang itu hanya gizi soal dia harus ada sayuran, harus ada ikan, atau enggak. Tapi memang sekarang harus mulai menghitung kebutuhan kita. Ya, kalau orang yang kerjanya lebih berat, mungkin butuhnya lebih berat, lebih banyak. Kalau orang yang kerjanya aktivitas fisiknya ringan, tentu lebih sedikit, gitu ya, kalorinya dalam hal ini. Nah, kemudian dia harus punya tidur yang cukup, dan dia harus menghindar makanan yang udah jelas-jelas, misalnya ya minum minuman beralkohol gitu ya, atau gaya hidup misalnya ya mohon maaf nih merokok gitu ya. Jadi keteraturan lah, pada dasarnya satu keteraturan, dua keseimbangan. Keseimbangan antara kita aktif dengan tidak aktif itu harus seimbang gitu. Betul. Umumnya sebenarnya memang begitu, simple sih, cuman yang bikin ribet kita sendiri kadang-kadang. Yang bikin ribet sebenarnya kita. Jadi kata orang gini, dok problemnya gini-gini gitu ya. Terus saya bilang, sekalinya pernah saya punya pasien yang udah diobatin apapun tetap aja masalah mahnya kambuh. Terus saya bilang, kayaknya problemnya bukan Anda, bukan penyakit tapi Anda gitu. Jadi the problem is you. Iya. Gitu loh. Jadi mestinya dia sendiri yang bisa mengatur, karena kan Tuhan menciptakan manusia bisa mengadaptasi dan bisa memanage. Kita bedakan sama binatang kan nggak bisa memanage dia.
Nah, kalau kita, ya kata orang kalau kita nggak manage, kita di manage nanti. Benar-benar Ya gitu. kan kalau pepatah-pepatah kan banyak bilang gitu. Iya. Jadi pada dasarnya pola hidup sehat itu adalah kita punya aktivitas fisik yang baik, ya cukup, ya tidak sedentary life, tidak malas-malasan gitu ya. Kemudian Betul. kita Nggak mager, istilahnya kalau mager punya nggak berat. cukup makan, cukup istirahat, nah, Hmm. dan jangan lupa social relationship atau sosial silaturahim itu juga penting. Gitu. Sosial. Ya, bersosialisasi itu penting. Walaupun dalam masa sekarang ya tentu lain cara bersosialisasinya. Apalagi Saya kira pandemi itu ini. dulu kali. Nanti kita berkembang lah kita ngobrolnya. Oke, boleh. Kan tadi dokter ada bilang tuh, untuk pola hidup sehat ini continue. Makan, istirahat, olahraga, segala macam, dan lain-lain tadi kan. Nah, ngomongin soal makan tadi nih dok, kadang porsi makan, nggak orang sih, saya pribadi pun juga, kita orang biasa nih, kita kerja di kantoran kadang nih kan, dokter juga di rumah sakit. Jadi, untuk pola jasa atau stamina yang kita keluarkan tuh nggak seberapa gitu lah. Tapi, porsi makan kita tuh kayak kuli gitu dok. Kan lumayan tuh dok. Itu berbanding terbalik nggak dok jadinya dok? Atau ada masalah timbun lemak atau seperti apa dok? Boleh dijelasin dok? Jadi kemungkinan besar, walaupun ini hanya pendapat pribadi saya, tetapi kemungkinan besar pola makan ini namanya makanan yang tidak seimbang. Artinya antara kita kebutuhan kalorinya yang kita harus makan sama kegiatan aktivitas fisik kita. Gitu. Kalau berlebihan ya tentu jadi penimbunan. Sebenarnya makan itu harusnya sih teratur saja. Yang saya selalu wanti-wanti itu sebenarnya masalah makanan tambahan atau ngemil itu. Ngemil. Ini sebenarnya yang perlu dihindari. Ya, kalau di makanan-makanan yang dia reguler 3 kali gitu ya, tentu biasanya itu sih nggak akan bikin terlalu berlebihan gitu ya. Asal jangan dia pesta tiap hari kan gitu. Tapi makanan-makanan yang biasa itu sebenarnya bisa. Saya suka contohkan ke pasien. Kalau Anda ke restoran Padang, beda kalau Anda pesen nasi kotak, makanan nasi Padang, makanan masakan Padang, rumah makan Padang. Kalau nasi kotak kan kita udah lihat tuh porsi berat nasinya udah jelas segitu. Kemudian dagingnya pun kita tahu. Tapi kalau kita ke restoran kan semuanya tersaji. Benar. Jadi beda. Kalau masakan nasi Padang tiap hari mungkin bisa aja kalau dia hanya sekali sehari, tapi hanya kotak bentuknya. Nasi kotak gitu ya, yang jelas porsinya gitu. Mungkin nggak terlalu masalah gitu. Tapi kalau dia tiap hari pergi ke rumah makan itu terus disajikan semuanya, ya bagaimana ya mengukurnya juga nggak jelas nanti. Tidak ada orang yang larang orang mau makan. Betul. Nah, untuk hitungan kalorinya sendiri ini setiap tubuh manusia itu beda-beda atau ada minimumnya, dok? Jadi begini caranya. Kalau kita punya tinggi badan, misalnya 170 ya, saya langsung kepada ini aja, 170 ya. 170 kita kurangin 100. 70. Jadi 70. Betul. Ya. Habis itu kita kurangi 10% dari 70. Jadi sekitar 63. Ya, 63. Nah, 63 itu kalau laki-laki kita kalikan 30 kalori. Kalau wanita kalikan 25. Nanti ya jatuhnya sekitar berapa itu? 1.900 mungkin. Hampir 1.900. Oh iya, 1.900. Laki-laki. Hampir 1.900. Ya itu kan? per hari. Jadi kalau kita bagi 3 kali makan, itu kita sekitar 700, 600-an ya, 600 kalori. Sebenarnya itu makanan itu cukup banyak, 600 itu lumayan itu. Sudah ada sepotong daging ya, sudah ada nasi satu yang itu sebenarnya gitu. Itu yang basal. Basal itu begini, untuk aktivitas fisik kita tanpa kita bekerja yang berat. Tapi kalau bekerja berat mungkin harus tambah 30%, harus tambah 10%, tergantung fisiknya, pekerjaan fisiknya yang berat.
Jadi itu untuk bahasa untuk memelihara sehari-harinya gitu. Jadi kalau orang mau diet misalnya dari jumlah misalnya tadi dapatnya 1.900 gitu ya. Ya. Kurangin aja 30% dulu. Oh gitu ya. Ya, dietnya 1.600, 1.700. Coba aja. Terus aktivitasnya jangan dikurangi. Nah, baru kan dia bisa menambah nanti. Kalau sudah dengan polanya bagus, dia mulai nambah olahraga. Olahraganya itu exercise ya. Harus 30 menit minimal. 30 menit. Minimal 30 menit. Minimal 30 menit. Kalau mau tiap hari. Kalau mau 1 jam, mungkin 3 sampai 5 kali seminggu. Ya. Dan bagi kita yang benar tuh olahraga sebenarnya ini yang orang normal ya Pak, orang normal bukan orang sakit ya. Kita nggak bicara orang diabetes dulu, nggak bicara orang hipertensi, nggak bicara orang yang kegemukan dengan segala penyakit yang ada, bukan. Kita yang untuk fit, untuk bugar. Untuk bugar kita harus pakai intensitas yang moderate. Mengambil physically olahraga dengan fisiknya kita moderate intensity, bukan yang mild, bukan yang ringan, tetapi yang moderate. Yang moderate itu ada hitungannya. Kalau kita olahraga, nadi kita itu kalau kan sekarang udah banyak alat bisa mengukur nadi kita ya, jantung kita lah. Udah banyak alat, mau yang mau apa saja lah, yang nempel-nempel di badan udah banyak. Itu tinggal 220 dikurangin umur. Oh, dikurangi umur. Kurang umur. Ya, kurangin umur, baru dikali 70%-nya. Kali 70%. Ya. Mungkin dapat sekitar 110, 120 atau malah 100. Ya. Itu tergantung umur sih soalnya. Akan tergantung umur. Kalau umur yang 50, 220 kurang umur 50 berarti kan 70. 70 ya kan 70 harus dikalikan 70%. Oh begitu. Nah, nanti 220 kurangin itu gitu. Ya nanti hitung nadinya, Pak. Ya nadinya, nah orang yang nadinya bisa dipertahankan selama 30 menit itulah yang bagus. Untuk dia bugar. Ini kita tidak bicara kompetisi, tidak bicara ini, tidak bicara fit, bugar. Benar. Ya. Dalam kebugaran sehari-hari gitu Dok ya. Ya. Dok, sebelum tadi masuk ke olahraga nih Dok. Tadi kan masih ngomong makanan nih. Ya, makanannya dulu ya. Iya, benar-benar. Untuk istilah Pak Salim Sempurna kan kita bilang ini udah diganti menjadi gizi seimbang gitu kan. Oke. Kira-kira jenis makanan dengan gizi seimbang itu yang seperti apa, Dok? Apakah kita harus makan buah dulu setengah jam sebelum makanan pokok seperti nasi itu tadi kan? Atau emang boleh bareng atau malah sesudahnya? Gimana, Dok? Jadi kalau gizi seimbang yang ada dari Departemen Kesehatan ya, itu sebenarnya kalau penyuluhannya mereka mengatakan bahwa gizi seimbang itu harus memikirkan keseimbangan itu dalam arti gini, yang kita akan pakai untuk tenaga bekerja itu kita hitung gitu kira-kira gitu ya. Jadi gizi seimbang itu pengertiannya kebutuhan sama pemakaian. Itu satu. Artinya itu dulu. Arti kedua baru arti kedua yang tadi 4 sehat 5 sempurna pilihannya. Jadi setelah gizinya kita tentukan kalorinya, misalnya kita butuh sekian, baru itu diterjemahkan dalam bentuk-bentuk makanan sayuran, daging, kan? Itu ada satuan penukar namanya. Ada satuan yang nanti itu sebenarnya ahli gizi